Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Kalau berbicara terkait dengan pernikahan, memang ada beberapa regulasi yang di situ akan menentukan dan sekaligus menetapkan bagaimana proses keadministrasian pernikahan. Secara umum bahwa pernikahan di seluruh Indonesia itu akan menggunakan regulasi yang sama. Tetapi di saat momen-momen tertentu, terutama di bulan suci Ramadan, maka di situ ada momen yang menurut mereka, menurut orang-orang Jawa, bahwa momen itu merupakan momen yang sangat istimewa. Meskipun di dalam Al-Quran sudah digambarkan sebagaimana bulan Ramadan menjadikan bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh kemuliaan, tetapi untuk peristiwa pernikahan, terutama adat yang ada di Jawa yang dekat dengan kerajaan yang ada di Mataram, yang meliputi Bojonegoro, Lamongan, Tuban, Jombang, yang lebih mendekatkan kepada wilayah Jawa Tengah, itu ada tradisi yang luar biasa. Barangkali kalau kita nalar dengan akal kita, maka itu tidak kita temui. Tetapi tradisi ini menurut mereka merupakan tradisi yang memiliki nilai yang luar biasa. Nah, di saat-saat itulah petugas-petugas KUA itu sangat disibukkan oleh mereka dengan melaksanakan pernikahan, di mana menurut dia di tradisi itu yang tidak akan bisa ditinggalkan. Kalau kita kenal dengan istilah malam songo, kalau dalam Jawa malam songo, kalau dalam bahasa Indonesia adalah malam ke-29. Nah, tradisi itu malam songo itu, mantan itu ibaratnya tanpa ada perundingan, tanpa ada apapun, di saat mantan antara calon laki dengan calon perempuan, kalau sudah saling mencintai dan saling mau, orang tua juga saling menyetujui, maka mereka biasanya memilih malam 9 atau malam songo. Nah, volume terkait dengan jumlah, baik di kantor itu jumlah kerjaan maupun jumlah pelaksanaan pernikahan, itu di malam 9 atau malam songo itu memang sangat-sangat luar biasa. Kenapa demikian? Karena di malam itu memiliki berbagai alasan dari mereka. Yang pertama, alasan mereka bahwa malam 9 itu atau malam songo itu jelas-jelas sudah baik. Untuk siapapun sudah baik. Jadi perhitungan yang biasanya orang Jawa menghitungkan antara kelahiran, baik kelahiran calon kemanten laki maupun kelahiran kemanten putri, biasanya adat itu dihitung. Nanti akan ketemunya berapa, kemudian bisa ndak, kemudian disambungkan lagi kepada orang tuanya, apakah kedua orang tuanya masih hidup apa tidak. Kalau kedua orang tuanya sudah meninggal, maka dihitung juga kapan meninggalnya, atau mungkin mbah buyutnya itu meninggal, maka dihitung juga apa cukup ini dan bisa untuk dilaksanakan kalau mbahnya ini sudah meninggal tanggal ini, weton ini dan sebagainya. Itu sangat rumit seperti itu. Tapi kalau di malam songo, bagi orang Jawa terutama di KUA Kebonbaru Kabupaten Bojonegoro itu tidak ada hitungan seperti itu. Sehingga ibaratnya di malam songo itu sudah semuanya baik, tidak ada kejelekan sama sekali. Maka volume pekerjaan di teman-teman baik bagian administrasi maupun bagian penghulu itu memang luar biasa. Di samping harus mencukupi seluruh administrasi yang harus dicek, kemudian juga penghulu nanti akan melaksanakan pelaksanaan yang serentak di malam itu yang agak susahnya di situ. Nah, oleh karena itu di samping tadi saya sampaikan bahwa malam 9 merupakan hal yang baik untuk masyarakat. Kemudian yang kedua, di malam songo itu adat seperti itu memiliki nilai bahwa
orang yang nikah di malam 9 tidak akan terkena atau tidak akan terimbas yang sifatnya itu negatif terhadap pernikahan yang bersangkutan. Baik itu kalau orang Jawa misalkan ada pernikahan, oh jangan karena ketemunya seperti ini nanti ada salah satu yang meninggal dan sebagainya, itu tidak ada seperti itu, tidak ada. Jadi semuanya sudah merasa bahwa di samping poin yang pertama tadi, yang poin yang kedua, aspek negatif kepada calon kemanten atau kepada bapak ibu dari calon-calon kemanten tersebut tidak ada sama sekali, sehingga hal itu merespon adat itu untuk dilaksanakan oleh masyarakat, terutama warga KUA Kecamatan Kebon Baru yang ada di lingkungan Kecamatan Kebon Baru. Sehingga di saat mendekati malam 9 mereka berbondong-bondong datang ke KUA dengan harapan bisa melaksanakan kegiatan terutama malam songo tersebut. Kemudian dari adat itu ada yang memberikan pemaknaan, yaitu di malam songo itu ibaratnya kebu apa itu namanya, kebu bule atau apa itu, artinya bahwa pokoknya ditabrak aja nggak masalah, nggak apa-apa. Nah oleh karena itu kehati-hatian kita di saat ada administrasi pelaksanaan di malam songo itu harus ekstra hati-hati ya. Terkait dengan administrasi memang harus sangat hati-hati betul, jangan sampai terjadi dan sekaligus kita mungkin kecolongan administrasi dan sebagainya. Kemudian bagaimana KUA untuk selalu memberikan pelayanan sekaligus melaksanakan pelaksanaan kegiatan tersebut. Yang jelas kalau di KUA itu ada teman-teman penghulu, ada teman-teman pengadministrasi yang membantu kita untuk menyelesaikan seluruh keperluan dan sekaligus terkait dengan kekurangan yang perlu ditambahkan. Nah di saat pelaksanaan di lapangan kami memiliki penghulu 2, sehingga pelaksanaan ini kami lakukan dengan penghulu semaksimal mungkin. Kadang-kala kita berangkat itu sampai habis zuhur, kemudian selesainya kita bisa mendekati di jam 12 atau 11. Ini kita lakukan seperti itu. Untuk apa? Ya kita tetap bagaimana melayani masyarakat dengan maksimal mungkin, jangan sampai ada ketidakcocokan antara masyarakat dengan kita. Dan yang paling penting bahwa pelaksanaan yang kita lakukan, kita tidak akan bisa berjalan melaksanakan tugas sendiri tanpa ada dukungan dari baik teman-teman yang ada di kantor maupun dari P3N yang ada di lapangan, dan alhamdulillah semuanya bisa kompak. Kemudian kalau ditinjau dari agama, apakah ada perintah terkait dengan agama bahwa nikah di malam 9 atau malam songo? Sebatas itu tidak ada. Kita kembalikan bahwa itu merupakan tradisi yang dikembangkan oleh masyarakat. Satu sisi memang tradisi itu baik, sisi lain yang lain di saat satu KUA itu dengan dibebani manten yang begitu banyak di malam 9 atau malam songo, maka di situ KUA itu kalau SDM-nya nggak siap ya kita kesulitan. Nah oleh karena itu dari aspek budaya atau adat yang sudah tertradisi di masyarakat dengan pelaksanaan di malam 9 ini pernah kita coba bagaimana supaya bisa berubah, jangan sampai memandang bahwa semuanya di malam 9 kemudian setelah malam 9 sudah tidak ada. Ternyata masyarakat sulit sekali. Tapi dari aspek agamanya bagaimana? Dari aspek agama tidak apa-apa, yang penting tidak selalu dipercaya. Sesuatu kalau semakin dipercaya maka di situ kan kurang pas, bisa menimbulkan bahwa itu kesirikan. Contoh kecil, kalau dia yakin bahwa di malam songo itu pokoknya tidak ada yang menandingi sama sekali, semuanya selamat, semuanya begini, pokoknya. Nah kalau sudah bahasa pokoknya, nah itu yang tidak diperkenankan oleh agama. Yang penting bagaimana antara budaya, antara adat istiadat itu akan berjalan bersama seiring dengan agama. Di saat adat itu ada kesalahan, ada kekeliruan yang kurang pas, maka agama itu yang akan membenarkan terkait dengan adat. Kalau anjurannya untuk nikah di malam songo,
Di dalam agama tidak ada, semuanya sama, semuanya baik. Bahkan di bulan-bulan seperti bulan Muharram itu pun juga baik. Tidak ada istilah yang menjadikan bahwa ini bulan yang tidak boleh seperti ini, kemudian akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Tidak ada seperti itu. Mestinya Allah membuat bulan, membuat hari juga semuanya baik, tetapi di situ ada yang lebih baik. Nah, di situ yang perlu dicatat. Tidak mungkin Allah membuat bulan dari 12 bulan itu ada bulan yang jelek, ada yang bulan yang baik. Tidak. Jadi sama. Jadi bulan itu juga baik semuanya, tapi ada yang lebih baik dari bulan-bulan yang lainnya. Sehingga dari aspek itulah KUA di saat harus memberikan pemahaman, memberikan pencerahan kepada mereka, kadang-kala juga kita sampaikan bahwa bulan itu adalah sama, semuanya itu baik, hari juga demikian, semuanya baik, tanggal pun semuanya baik. Tapi karena itu sudah sebuah keyakinan atau sebuah pemahaman, di mana pemahaman itu pokoknya ini jam harus malam 9 dengan berbagai yang kami sampaikan di depan tadi, maka merubah itu kelihatannya sulit, harus perlahan-perlahan. Kenapa saya katakan sulit? Mulai awal saya bahkan belum terlahir pun yang namanya Malam Songo itu sudah membudaya, terutama di daerah Kabupaten Bojonegoro itu sudah membudaya sekali. Nah, membudaya itu dengan hal-hal yang mereka masukkan untuk pernikahan. Nah, oleh karena itu, kalau dari aspek agamanya, aspek agama sebatas itu tidak menjadi keyakinan dan tidak mengalahkan apa yang telah Allah sampaikan, tidak menyekutukan Allah, insya Allah itu juga tidak masalah. Tetapi tuntunan dari agama tidak ada kamu harus menikahkan putra putrimu Malam Songo, tidak ada seperti itu. Yang ada itu kalau sudah cukup, kalau mampu silakan nikah, diwajibkan nikah. Tapi kalau enggak, ya enggak usah. Oh, nikah itu juga mubah. Kalau mampu wajib, hukumnya wajib. Tapi kalau belum, ya jangan. Yang penting bisa menahan dan sebagainya. Nah, itu terkait dengan kebiasaan Malam Songo yang ada di KUA Kebonbaru. Kami dari dulu memang berharap bahwa jangan dijadikan sebagai simbol bahwa Malam 9 itu mantan itu banyak, kemudian jangan juga menjadikan keyakinan bahwa Malam 9 itu semuanya seperti ini. Kami juga sering menyampaikan begitu, harapan kita seperti itu. Sehingga di saat nanti ada peristiwa perkawinan, ada pencatatan perkawinan, yang kita harapkan setiap bulan itu akan ada. Tidak hanya di saat bulan Ramadan kemudian Malam Songo itu, tetapi di luar itu juga bisa melaksanakan sebagai normalnya masyarakat di Kabupaten Bojonegoro, terkhusus di KUA Kebonbaru. Nah, kemudian yang perlu juga saya sampaikan bahwa kesiapan-kesiapan itu terkait teman-teman yang di KUA selalu kita ingatkan, selalu kita sampaikan bahwa di malam-malam seperti itu kita harus benar-benar ekstra dalam hal apapun, apalagi di bulan puasa. Kita melayani masyarakat di bulan puasa seperti ini, mereka berbondong-bondong. Tapi kami tidak mengecilkan itu semua. Semangat teman-teman juga luar biasa, dan kegiatan yang di luar itu contohnya bimbingan perkawinan kita juga bisa mengadakan kegiatan, kemudian bimbingan terkait sekolah juga kita bisa mengadakan, meskipun di waktu-waktu itu mulai awal puasa itu sudah mulai, biasanya sudah mulai, tapi kita upayakan agar semuanya bisa berjalan dengan baik dan semuanya bisa terpenuhi dengan baik, sehingga pada finalnya nanti follow up-nya kita melaksanakan tugas dengan sangat-sangat sempurna dan sangat puas, tidak ada celah apapun. Harapan kita seperti itu. Dan alhamdulillah memang semua yang ada di KUA ini
kita ikuti bersama, mulai visi misi sekaligus itu kita arahkan, kita sampaikan satu jalan. Ibaratnya rel sepur itu ya satu rel jalannya itu sama. Kalau satu rel sepur jalannya yang satu ke timur, yang satu ke utara, atau mau sebaliknya ke barat, ya nanti nggak akan ketemu. Tapi alhamdulillah kami upayakan di KUA Kebonbaru itu akan selalu bersama-sama sebagaimana jalan contoh yang ada rel tadi. Jadi akan berjalan bersama sampai menuju tujuan yang ada di depan kita. Untuk waktu dekat ini tujuan kita yaitu bagaimana di Malem Songo itu bisa terlaksana dengan baik, baik dari aspek administrasi, baik dari aspek terkait dengan syarat rukunnya, kemudian baik dalam aspek pelaksanaannya, kemudian follow up-nya itu yang kita harapkan dengan yang tadi sempurna dan sebagainya. Itu yang benar-benar kita harapkan. Dari awal memang celah-celah itu memang luar biasa. Yang namanya Catin atau kemanten, calon manten itu sekarang sudah pandai. Pandainya mereka mencari celah. Dulu saya misalkan saya dulu seperti ini, bahkan dia memiliki yang namanya nick. Nah, nick itu bukan nicknya sendiri, bisa dia manfaatkan. Maka kita berharap semuanya diteliti semuanya, sehingga kalau menggunakan nicknya orang maka harus dikembalikan, jangan sampai menggunakan nicknya orang. Itu sekarang sudah pinter sekali, apalagi di saat-saat janda atau mungkin status duda, biasanya itu ada kala yang direkayasa. Contoh kecil di saat janda dia merekayasa yang iddah dan sebagainya, maka mau tidak mau teman-teman juga kita ajak bersama bahwa harus kita, kalau dalam bahasa Jawa kita pendelengi terkait dengan catatan keputusan yang dibuat oleh pengadilan agama. Di samping itu kita juga menanyakan secara detail kepada mereka terkait dengan kesucian mereka, sudah berapa kali suci dan sebagainya. Itu janda. Kemudian terkait dengan duda, hal-hal yang biasanya muncul bahwa dia mengaku duda tetapi kelihatannya dia di sana punya istri. Itu juga hal seperti itu perlu kita kehati-hatian. Tapi alhamdulillah sampai detik ini, sampai saat ini di KUA Kecamatan Kebonbaru belum ada hal seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan persiapan di Malem 9 atau Malem Songo, yang memang kelihatannya kita harus benar-benar ekstra untuk kegiatan itu. Dan mudah-mudahan pelaksanaan besok Malem 9 benar-benar terlaksana dengan baik. Kita minta dukungan semuanya, baik yang ada di internal KUA sendiri maupun yang ada di P3N yang di lapangan, Mutin itu di lapangan, kemudian Catin sendiri. Kalau nggak ada dukungan seperti itu, kita juga sulit untuk bisa melaksanakan tugas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan sehat semuanya, semangat semuanya, jadi insan yang selalu ikhlas untuk beramal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.